Hai teman-teman, kembali lagi di Kamera Edukasi. Kamu menonton Ramuan Edukasi. Nah, minggu ini kita akan membahas teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud teks eksposisi itu? Kita simak ya. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara padat dan ringkas. Tujuan dari teks eksposisi ini yaitu untuk memberitahukan sebuah informasi dan pengetahuan kepada pembaca, agar orang yang membaca teks ini dapat memperoleh informasi secara lebih detail mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau hal lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksposisi yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti untuk nomina dan frasa nomina. Bisa kalian gunakan pronomina ini dalam teks kalian buat. Sesuaikan saja ya. Contoh dari pronomina bisa kalian lihat di bawah ini. Kalian udah lihat kan? Contoh dari pronomina. Selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung guna untuk memperkuat argumentasi yang kalian buat. Apa aja sih yang termasuk ke dalam kata konjungsi itu? Kakak akan kasih lihat di sebelah kanan kakak. Nah, gimana? Sudah paham kan? Yang ketiga yaitu menggunakan kata leksikal. Kata leksikal yaitu kata yang memiliki makna sebenarnya. Jadi, kalian sudah pernah dengarkan atau sering menggunakan kata leksikal, tapi kalian tidak mengetahuinya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan atau memberitahu mana yang termasuk dengan kata leksikal. Seperti di sebelah kiri kakak. Gimana? Paham kan? Gampang. Teman, kembali lagi ya di Kamera Edukasi. Kamu menonton Ramuan Edukasi. Nah, tadi Kak Putri udah ngejelasin nih tentang teks eksposisi. Pengertiannya udah tahu kan teman-teman semua? Lalu selanjutnya apa nih yang ada di teks eksposisi? Nah, yang ada di teks eksposisi adalah struktur teks eksposisi itu sendiri. Nah, untuk membuat teks eksposisi ada 3 struktur loh teman-teman. Yang pertama ada pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan atau pernyataan ulang. Nah, kita bahas satu-satu ya mengenai ketiga struktur ini. Struktur yang pertama adalah teman-teman menuliskan tentang pendapat teman-teman atau tesis. Nah, pendapat ini bisa dimulai dari pernyataan umum sampai ke pernyataan khusus. Misalkan teman-teman ingin membuat topik tentang bahaya media sosial. Teman-teman bisa memaparkan dulu apa itu media sosial, kenapa media sosial bisa berbahaya. Itu bisa dilakukan di struktur yang pertama, yakni menyatakan pendapat teman-teman. Lalu yang kedua adalah unsur atau struktur argumentasi. Nah, di struktur argumentasi adalah teman-teman menghadirkan sebuah poin yang akan teman-teman berikan terhadap pembaca untuk bisa membangun topik yang telah teman-teman pilih. Nah, untuk pernyataan argumentasi itu sendiri, teman-teman harus dibuktikan dengan fakta dan data di lapangan agar pembaca bisa percaya dengan tulisan teman-teman. Lalu yang unsur ketiga apa? Yang unsur ketiga adalah penegasan ulang. Setelah teman-teman membuat tesis atau pernyataan pendapat, lalu argumentasi selanjutnya adalah untuk penegasan ulang kembali. Penegasan ulang kembali pada teks eksposisi tidak seperinci seperti ada pada bagian tubuh argumentasi, hanya saja untuk mengulas apa-apa poin penting yang telah disampaikan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa menangkap maksud teman-teman lebih jelas dan lebih terperinci. Nah, sebelumnya teks eksposisi dibuat tidak untuk memengaruhi pembaca, tetapi hanya sekedar untuk menuliskan pendapat
pendapat teman-teman mengenai sebuah topik, berbeda dengan teks argumentasi yang bertujuan untuk mempengaruhi si pembaca agar terpengaruh dengan tulisan teman-teman. Tetapi jika di eksposisi, penulisan teman-teman tidak untuk mempengaruhi pembaca terhadap tulisan teman-teman. Jadi bedakan ya antara teks eksposisi dengan teks argumentasi. Walaupun dalam teks eksposisi dan teks argumentasi terdapat bagian argumennya, tetapi ada pembatasnya, yakni bahwa teks eksposisi tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sedangkan teks argumentasi dibuat untuk mempengaruhi pembaca. Jadi jangan sampai ketukar ya antara teks eksposisi dan teks argumentasi. Kita bahas lagi nih, untuk bisa teman-teman ingat kembali ya bahwa struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua adalah tentang argumentasi. Yang ketiga adalah tentang pernyataan ulang atau penegasan ulang. Nah, ketiga struktur tersebut merupakan struktur untuk membangun atau membuat teks eksposisi. Apakah sudah jelas teman-teman?